Trauma mahasiswa baru. Lintang merupakan mahasiswa baru di salah satu kampus ternama di daerahnya. Dia diterima di fakultas favorit yang memiliki banyak peminat dan tingkat persaingan tinggi, yaitu Fakultas Hukum. Semasa SMA, dia dikenal sebagai siswa yang rajin dan cerdas. Hanya saja dia memiliki kepribadian yang pendiam dan introvert. Pada awalnya, kehidupan perkuliahannya berjalan baik, hingga suatu hari salah satu dosen memberikan tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Masing-masing kelompok berisi 3 mahasiswa. Pemilihan kelompok dilakukan secara bebas. Namun, hingga hari pengumpulan tugas, Lintang masih belum mendapatkan kelompok. Berada di Fakultas Hukum yang dikenal dengan mahasiswanya yang high class, membuat Lintang merasa rendah diri karena dia hanya berasal dari keluarga sederhana. Ditambah kepribadiannya yang pendiam semakin mempersulitnya ketika akan menjalin relasi pertemanan. Dan di saat pengumpulan tugas itulah, Lintang yang masih belum mendapat kelompok dimarahi dosennya. Di depan semua mahasiswa yang ada, dosen tersebut memarahi Lintang dengan kata-kata yang cukup keras. Salah satunya mengatakan bahwa Lintang tidak pantas menjadi mahasiswa. Hal ini kemudian membuat Lintang malu dan tidak mau lagi kuliah. Lintang bahkan mengatakan tidak akan menginjakkan kaki di kampus itu lagi, dan setelah kejadian itu sampai saat ini dia hanya mengurung diri di kamar, serta tidak mau bertemu siapapun termasuk teman-teman SMA yang mengunjunginya. Kondisi Lintang ini membuat keluarga dan teman-temannya sedih. Mereka sudah sering membujuk Lintang, tetapi masih juga tidak berhasil. Dia tetap mengurung diri dan menjauh dari lingkungan sosialnya. Apa yang terjadi pada Lintang? Lintang menjadi anak yang pemurung dan memiliki efikasi diri yang rendah karena memiliki latar belakang keluarga yang sederhana, sedangkan ia menganggap teman-temannya itu terlalu high class karena dia masuk di salah satu fakultas favorit di kampusnya. Karena kepribadian Lintang yang cenderung pendiam dan introvert, itu menjadikan dia juga semakin sulit untuk mendapatkan relasi pertemanan. Kemudian pada saat dia mendapatkan tugas baru, Lintang sudah terlanjur kayak menganggap itu tuh sulit dan dia merasa terbebani, merasa stres, merasa kayak nggak mampu buat nanganin dan lebih memilih menghindari tantangan baru daripada untuk menghadapinya. Jelaskan nomor 2 tentang apa hubungan efikasi diri dengan kondisi Lintang di masa perkuliahan. Hubungan efikasi diri dengan kondisi Lintang ialah sangat berhubungan. Dikarenakan kita ketahui bahwa efikasi diri ialah bagaimana cara kita personal itu mengetahui seberapa besar sih keyakinan diri kita terhadap kapasitas yang diri kita miliki. Berbicara mengenai Lintang, dia bukannya tidak memiliki kemampuan. Dalam cerita dijelaskan bahwa ia adalah murid yang rajin dan cerdas. Namun di sisi lain, ia memiliki sikap introvert dan lingkungan yang kurang mendukung. Hal inilah yang menyebabkan Lintang mengalami penurunan kepercayaan diri sehingga mengakibatkan ia tidak ingin kuliah kembali. Yang dimana sekarang ia membutuhkan support system yang lebih untuk lebih memberanikan diri melawan sikap introvert yang ia miliki, baik itu dari keluarga, kerabat, maupun teman terdekat. 3. Berdasarkan teori efikasi diri, apa yang membentuk efikasi pada diri Lintang? Pembentukan efikasi diri ada 4, yaitu 1. Performance accomplishment. Pada kasus ini, Lintang merupakan mahasiswa baru Fakultas Hukum kampus ternama di daerahnya. Dia dikenal sebagai siswa yang rajin dan cerdas, namun memiliki kepribadian yang pendiam dan termasuk orang yang introvert. Sehingga Lintang termasuk seseorang yang lebih menguasai akademik, namun kurang dalam hubungan sosial. 2. Vicarious learning. Pada kasus ini, Lintang tidak melakukan pengamatan terhadap keberhasilan orang lain, karena pada saat itu Lintang dimarahi oleh dosen di depan teman-temannya dan juga dikatakan oleh salah satu temannya bahwa dia tidak pantas menjadi mahasiswa. Maka, dengan hal itu, Lintang merasa terkejut dan kaget, sehingga Lintang malu dan tidak mau kuliah lagi. Yang dilakukannya semenjak saat itu hanya mengurung diri di kamar dan tidak mau untuk bertemu siapapun. 3. Verbal encouragement.
Pada kasus ini, Lintang sudah mendapatkan bujukan dari keluarga, bahkan teman-teman SMA. Namun hal tersebut tidak berhasil, karena Lintang tetap kekeh untuk mengurung diri di kamar dan menjauh dari lingkungan sosialnya. 4. Emotional stage. Pada kasus ini, Lintang termasuk orang yang tergolong pendiam dan memiliki kepribadian sebagai orang yang introvert. Sehingga Lintang juga merasa rendah diri karena dia hanya berasal dari keluarga yang sederhana dan merasa kesulitan ketika akan memulai sebuah relasi pertemanan. Untuk soal nomor 4, apa yang bisa dilakukan agar Lintang dapat bangkit kembali? Yang pertama, sebaiknya Lintang dapat selalu berpikiran positif agar tidak merasa tertekan dan minder terhadap perlakuan buruk dari orang lain. Yang kedua, sebaiknya Lintang saat menerima kritikan dan perlakuan buruk dari orang lain dapat dijadikan sebagai perbaikan diri ke depannya. Yang ketiga, sebaiknya Lintang mencari lingkungan pertemanan baru yang dapat membantunya lebih terbuka pada orang lain. Lalu yang keempat, sebaiknya Lintang mencoba untuk lebih fokus pada perkembangan dirinya, bukan fokus pada masalah yang ada. Artinya, Lintang harus mencoba untuk lebih dewasa dan bijaksana dalam mengatasi keputusan untuk masalah-masalahnya.